Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Tak terasa kita semua memasuki minggu kedua di bulan Februari. Saya berharap bahwa kita semua diberi Tuhan kesehatan dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara diharapkan untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja minggu ini. Terus ikuti podcast Kingdom Insight hanya di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa pukul 19.30. Kami mengundang para wanita untuk bergabung di dalam ibadah online Messianic Women Ministry Sekota bersama Pastor Hania Saputra pada hari Jumat 18 Februari 2022 pukul 18.30 via Zoom. Bagi Anda yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja atau melalui scan QR Code tertera berikut. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus. My blessed Savior, I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan, saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu, apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia, dengan kuda dan kereta mengepung Samaria. Dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad. Emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku. Dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak percaya hitung sendiri, kita dikirim makanan saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu
Satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang, dan orang itu ternyata, saudaraku, adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya, saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Bwana. Bwana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Bwana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau Tuhan, kiranya Engkau yang menyiapkan hati kami supaya kami juga bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Allah sumber kekuatan kita, mari puji Dia dengan segenap hati. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari setiap kita yang percaya Tuhan sumber kekuatan, mari bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap penyertaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa hati kami bersyukur Tuhan, menikmati Yesus. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan boleh kami nikmati. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami tetap akan membuka setiap hati kami, mengangkat syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati-Mu, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan dengan sungguh ucapan syukur-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyatakan dengan syukur, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan karyamu Tuhan. Karya terbesar. Amin Tuhan. Roh Kudus urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami membawa kekaguman kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih. Syukur kami bawa. Syukur kami naikkan. Yesus Tuhan, Kau layak Tuhan. Kami angkat mazmur di hadapan Raja. Glory, glory. Yesus, ini syukur setiap kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Rabakase rabaya 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 rabaya. Terima kasih Bapa, teramat baik, sangat baik. Kasih setiap-Mu Tuhan mengalir melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami nikmati kasih Tuhan. Kami nikmati anugerah Tuhan.
mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Syukur kami katakan di hadapan-Mu, karya-Mu sempurna, amin, amin. Penyertaan terbaik kami terima, amin. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terindah selamanya. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan setiap hari dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Bapa, kami persiapkan telinga rohani kami, sampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. There is hope in Jesus, always hope in Jesus. Saya mulai membaca ayat salah satu yang the most beautiful. Semuanya beautiful, tapi ini salah satu yang most beautiful tentang tujuan Allah menjelma jadi manusia. Lukas 19 ayat ke-10. For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Putra manusia, anak manusia, Kristus datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan dilanjutkan dengan bagi mereka yang mendengarkan Dia di situ. Jadi pengikutnya ini kan banyak sekali. Ini orang-orang Israel ya. Yesus melanjutkan perkataannya dengan sebuah perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka, katakan menyangka, bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Karena waktu itu sudah dekat dengan Yerusalem. Yeriko ke Yerusalem itu sampai kurang lebih 900 meter saudara. Jadi sangat curam sekali ya. Perjalanan mencari Tuhan tidak gampang saudara. Dan mereka mengharapkan Yesus akan datang dan menumbangkan dan menghancurkan semua kerajaan Romawi yang dipimpin Pontius Pilatus. Dan juga ada Herodes yang berkuasa saudaraku. Raja-raja boneka semua disingkirkan dan Israel dimerdekakan. Mereka menyangka seperti itu akan segera kelihatan.
Tapi Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Seorang bangsawan, a nobleman, pergi ke negeri yang jauh untuk menerima kerajaan, dinobatkan menjadi raja. Mengalami coronation, dia itu dimahkotai, dijadikan raja. Dan pada saat itu apa yang terjadi saudaraku, dia memanggil hamba-hambanya. Dan dia membagikan 10 uang mina. Bahasa Inggris pound, di dalam bahasa aslinya money. Bukan money ya, money. Kalau money enggak ngerti, chen ngerti? Pes, doku, ngerti tau? Jadi saudaraku, Tuhan Yesus banyak bicara soal keuangan dan bicara tentang possession supaya kita lebih mengerti apa artinya menyerah kepada Tuhan. Amen. Surrender to the King adalah suatu kunci yang luar biasa. Saya surrender to the King 42 tahun yang lalu. Dan sejak itu seluruh hidup saya berubah. Hidup saya itu seperti before Christ and anno Domini. Sebelum Kristus dan tahun-tahun Tuhan kita. Lalu dia bagikan dan dia berkata, pakailah ini untuk apa? Berdagang sampai aku datang. Saya bayarkan 10 hamba itu semua sujud kepada dia. Siapa the nobleman ini? Putra mahkota kerajaan sorga. Tuhan Yesus. Dia datang ke bumi dengan satu misi yang sangat jelas. To seek and save that which was lost and who is lost. 4 pasal sebelumnya ada 3 golongan yang hilang. Pertama, domba yang hilang. Yang dicari sampai ketemu oleh gembala yang baik. Siapa gembala yang baik ini? Yang berkata, akulah gembala yang baik. Kristus. Oke? Lalu seorang perempuan yang kehilangan salah satu mata uang dari, mungkin dari kalungnya ya. Yang 10 mata uang dari emas atau perak saudaraku. Dan dia mencari sampai ketemu dan bersuka cita. Kalau pertama gembala yang baik, kedua adalah bendahara yang baik. Saudara, saya bukan pemilik. Dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Semuanya milik sang raja. Amin. Kalau saya berjalan ke kota Bangkok, semua pertokoan di sana miliknya keluarga kerajaan. Raja Thailand yang sekarang sangat kaya. Paling kaya dari semua raja yang ada di bumi ini. Tapi nggak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus. Oke? Baru yang ketiga, perumpamaan ketiga, the lost son. Putra yang hilang. Satu terhilang di rumah, anak sulung. Yang satu di negeri yang jauh. Putra yang bungsu. Dan itulah Bapak yang baik. So lihat ini. Gambaran daripada Bapak, Putra dan Roh Kudus, bukan? Lalu kemudian dia berkata, pakai ini untuk dilipat gandakan. Pakai untuk berdagang, pakai untuk investasi. Saudaraku, perhatikan cara kita mengelola segala resources yang Tuhan percayakan pada kita menentukan masa depan kita. Saya ulangi sekali lagi. Bukan cuma soal moral, tapi bagaimana kita berdagang, bagaimana kita melaksanakan tugas dalam jabatan kita, entah sebagai apa, PNS, sebagai polisi, sebagai yaitu profesional. Tuhan minta pertanggungan jawab dari kita kalau dia datang kembali. Lalu kemudian firman Allah mengatakan orang-orang sebangsanya, warga negaranya membenci dia dan protes kepada bapaknya, raja yang akan memberikan mahkota. Kami tidak mau orang ini jadi raja atas kami. Saudara, orang-orang mendengarkan dia di situ sangat mengerti apa yang dimaksudkan Yesus. Karena 34 tahun yang lalu ketika Herodes Agung meninggal dunia, maka salah satu putranya yang paling ambisius, Archelaus, pergi ke kota Roma dan minta supaya dia yang menggantikan. Karena masih ada, semuanya ada 4 putranya. Saudara tahu kehidupan Herodes, bahkan putranya sendiri dibunuh saudaraku. Istrinya dibunuh, saking takutnya menggantikan dia. Dan Archelaus pergi ke sana. Dan orang-orang Yahudi yang ada di daerah Yudea, mereka mengajukan petisi untuk tidak suka Archelaus jadi raja atas mereka.
Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini dan mereka mengerti. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dirinya sendiri. The nobleman is himself. Saya harus mengerti, di dalam kerajaan tidak ada voting. Di dalam kerajaan tidak ada pemilihan umum. Yang ada adalah keturunan. Berdasarkan keturunan. Dan yang paling sah cuma satu. Saya harus mengerti ini. Lalu selanjutnya saudaraku, sebelum untuk bisa lebih mengerti, coba kita lihat Mazmur pasal yang kedua. Dan Mazmur pasal kedua, kita lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Mengapa bangsa-bangsa rusuh? Kalau kita buka televisi, kecuali drama Korea, semuanya isi apa? Kerusuhan, 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 kerusuhan. Di Amerika itu lawlessness. Ya, orang ngerampok rame-rame saudaraku, barang-barang mewah. Kerusuhan, kerusuhan, kerusuhan. Dan suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja bersetuju bersama, bermufakat bersama. Untuk apa? Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dan mereka berkata, marilah kita melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kita. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Semua firman Tuhan dilawan. Saya sampaikan bulan yang lalu bagaimana di Swedia orang bisa beli alat untuk bunuh diri secara aman. Di sana eutanasia diizinkan, jadi kalau orang sudah aku minta dibantu untuk mati, tapi masih dibantu dokter. Sekarang diajukan satu undang-undang boleh bunuh diri secara resmi. Dan alatnya itu disebut saudaraku ya sarkopod dari sarkofagus. Itu peti mati batu saudara. Yang saya mau sampaikan pada saudara, itu yang sedang di depan mata kita. Melawan the God of Israel dan Mesiasnya. Tapi dalam kerajaan kita harus tahu yang berkuasa cuma yang di atas takhta. Dia yang bersemayam di sorga tertawa dan mengolok-ngolok mereka. Dan dia mengalami murka saudaraku. Dia sangat murka saudara. Bersemayam di sini, seated in heaven, enthroned. Saudara harus mengerti kerajaan sorga adalah kerajaan yang benar-benar kerajaan. Amen. Karena saya suka address saudara yang berapa yang sini sudah dilahirkan kembali, angkat tangan. Yang sudah dilahirkan kembali. Saya tidak tanya yang agama Kristen. Yang sudah lahir kembali tolong angkat tangan. Sedikit ya. Tahukah saudara datang ke gereja tidak menjadikan saudara warga negara kerajaan Allah. Sama orang tidur di garasi tidak jadi mobil. Tetapi bertobat seperti anak kecil. Dan engkau akan masuk kerajaan sorga. Karena itu saudaraku, jangan sia-siakan hidup saudara yang singkat ini. Saya ajak surrender to the king. Yang melawan Tuhan akan dihukum oleh Tuhan. Dan dia berkata begini. Dalam murkanya. Dan dia berkata, aku yang melantik rajaku di Sion, di gunungku yang kudus. Apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta? Minyak urapan itu yang turun dari sorga. Turun ke atas tubuh Kristus. Yang waktu itu ada 120 murid. Itulah saat Yesus diurapi sebagai raja di atas segala raja. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebagai imam besar agung, itu turun ke atas tubuhnya. Seperti Mazmur 133, yang meleleh dari atas kepala dan janggut imam besar Harun. Tapi ini imam besar perjanjian baru. Imam besar menurut Melkisedek, Yesus Kristus. Dan semuanya diurapi. Murid-murid Yesus termasuk Maria ibu Yesus. Dan anak-anak daripada Yusuf dan Maria. Salah satunya adalah Yakobus yang menjadi gembala di Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata, aku membuat ketetapan. Aku melantik rajaku di Sion. Dan dia berkata, mintalah kepadaku. Dan bangsa-bangsa akan kuberikan sebagai warisanmu. Amin. Dan kemudian saudaraku, dia membuat pernyataan. Bahwa raja ini akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi.
Saya ajak saudara mengerti tentang kerajaan. Raja tidak bisa dilecehkan. Raja tidak bisa dihina. Saudara, di Indonesia kita bisa download hal-hal yang aneh tentang Raja Thailand sekarang. Saya lihat toh, pakai baju kependekan, bajunya penuh, badannya penuh tato, celananya melorot. Jangan saudara lakukan itu di Thailand, kok masuk penjara. Padahal itu raja cuma raja simbol. Yang berkuasa jenderal-jenderal di sana, perdana menterinya, itu semua saudara tentara. Tetapi Yesus adalah raja yang berdaulat. Amin. Jadi kalau berdoa saya ajarkan saudara bukan tunduk kepala, lipat tangan, pejamkan mata, lihat ke atas. Saudara lihat lampu ini, tengahnya jumlahnya 12, luarnya 24. Itu gambaran pemerintahan Tuhan. 12 itu angka government. Angka pemerintahan. Dan di sorga ada 24 tua-tua yang melemparkan mahkotanya di kaki anak domba yang telah disembelih itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini ada beberapa golongan. Yang pertama musuhnya Tuhan. Ya. Yang kedua adalah raja-raja dan hakim-hakim yang menerima instruksi daripada Tuhan. Kita lihat Mazmur 2 tadi. Tapi ada lagi yang menyembah di kaki daripada raja yang dilantik itu. Ya saudaraku, beribadahlah pada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbagai semua orang yang berlindung padanya. Kita kembali Lukas 19 tadi. Lalu kemudian dia setelah menjadi raja dia kembali. Dan menuntut pertanggungan jawab dari saudara dan saya. Saudaraku, uang mina itu adalah gaji orang 3 bulan. Ya, gaji orang 3 bulan. Kalau satu hari 1 dinar kira kurang lebih 100 dinar. Katakan aja gaji orang 1 bulan 10 juta, 30 juta. Nggak ada artinya kan uang 30 juta sekarang. Paling beli motor 1, iya kan? Motor 1, HP 1. Tapi Tuhan berkata, jangan lihat itu, aku mau melihat kesungguhanmu. Yang pertama datang, Tuhan, mina Tuhan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina yang lain. Hasilnya berapa? 1000%. Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik. Kau telah setia dengan perkara kecil. Aku percayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Kuasailah, perintahlah 10 kota. Lalu hamba yang kedua. Ada 10 hamba tapi ini dicatat cuma 3. Yang kedua berkata, Tuhan telah menghasilkan 5 mina yang lain. Tuhan berkata kamu juga. Ya, tidak dipuji baik dan setia. Tapi dikatakan kuasailah 5 kota. Yang pertama mungkin diangkat jadi gubernur dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Yang satunya 5 tahun. Dan jangan lupa mereka ini belum warga negara. Mereka ini adalah hamba. Bukan pelayan ya, hamba. Hamba itu budak belian. Saudara, seorang budak tidak boleh melihat wajah sang raja. Tidak boleh. Lalu kemudian saudaraku ada hamba yang ketiga. Tuhan inilah mina Tuhan, pokoknya selamat. Dia simpan dalam sapu tangan saudara. Sebab aku takut akan Tuhan. Tuhan ini Tuhan yang keras. Bahasa saya sehari-hari. Yang bocengli. Yang maunya sendiri. Karpe dewe. Mengambil di mana engkau tidak menaruh. Menuai di mana engkau tidak menanam. Oh gitu kata Tuhannya. Aku akan hakimi kamu menurut perkataanmu sendiri. Dalam hidup ini adalah peperangan. Yaitu ada 3 jurus saudaraku. Pertama, know your God. Ketahuilah Allahmu. Yang kedua, know your enemy. Kenalilah musuhmu. Dan yang satu lagi, know yourself. Saya periksa antibody. Saya dan istri periksa antibody. Dan ternyata saudaraku, antibody saya tidak terdeteksi. Lebih dari 40.000. Ibu 37.000. Tapi saya tidak mau sembrono. Sorry ya, nanti saya juga tidak mau salaman.
Sebab apa saudaraku? I know my enemy. I know myself. Usia saya tahun ini 71. Saya tidak mau main-main saudara. Ya, jadi maaf, pakai cara jarak jauh saja. Saudara yang kasih Tuhan, tapi know your God. Orang ini tidak mengenal siapa Tuhannya. Berapa banyak saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang terlalu baik. Berikan tepuk tangan buat dia. Lah kenapa kamu takut? Kalau engkau percaya dia gembala yang baik, raja yang baik, bahkan terlalu baik. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi saudara dan saya. Yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita bukan lagi hamba. Tapi dia panggil kita sahabat. Know your enemy. Jadi saya juga mempelajari. Apa sih Omicron ini? Omicron. Saudara, adik saya di Amerika terkena Omicron. Seluruh keluarga. Padahal mereka tidak keluar sudah 2 tahun. Ternyata saudaraku menyebarnya sangat cepat. Tapi dia diberitahu oleh teman-teman yang dokter. Ini tidak mematikan. Jadi mereka tidak khawatir seperti saya dulu yang masuk rumah sakit itu saudara. Tapi jangan percaya itu. Kemampuan manusia terbatas. Oh tidak ada yang mati kok. Tetap berjaga-jaga. Know your God. Katakan know your God. Know your enemy. And know yourself. Amen. Lalu saudaraku. Apa yang terjadi ambil dari dia. Berikan kepada yang sudah punya 10. Kepada yang berbuah akan ditambahkan. Saya ulangi. Kepada yang berlipat ganda akan ditambahkan. Tetapi bagi mereka yang tidak punya apa yang mereka kira ada pada mereka diambil daripadanya. Dan satu lagi. Dan semua musuhku ini. Eksekusi mereka di hadapanku. Bunuh mereka di hadapanku. Mari kita mengerti tentang kerajaan dan menyerah kepada sang raja. Saudara, dalam perjalanan Yesus ke Yeriko, pertama-tama dia ketemu seorang pemimpin muda yang kaya. Di dalam Lukas 18 ada seorang pemimpin datang pada Yesus. Dan dia memanggil Yesus, Good Master, guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan? What good deeds must I do to inherit eternal life? Permintaannya baik, datang pada alamat yang tepat, tapi gagal paham. Dia memanggil Yesus guru yang baik, excellent, yang hebat. Tapi guru tidak bisa memberikan perintah. Guru cuma bisa memberikan pengajaran. Guru cuma bisa memberikan nasihat. Dalam Injil Markus dikatakan pemimpin muda yang kaya itu berlari dan dia sujud kepada Yesus. Bahasa tubuhnya sudah betul. Tapi dia tidak mengenal know your God itu tadi. Good master, what must I do? Saudaraku, keselamatan, hidup yang kekal bukan karena apa yang kita lakukan berdasarkan amal ibadah kita, tetapi adalah pemberian daripada Tuhan. Siapa yang sudah menerima hidup yang kekal, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lah kenapa saya ditanya, siapa yang sudah lahir baru, sudah ragu-ragu? Berapa banyak saudara percaya kalau besok pagi jam yang ada di dadamu itu berhenti. Saudara tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Siapa yang percaya? Ada yang gini. Yang percaya angkat tangan. Mau terjadi besok? Oh enggak mau. Ya, repot saudaraku. Ya, ketika saya diberitahu dokter, Pak, dari hasil pemeriksaan saturasi oksigen Bapak, periksanya di sini, bukan dijepit di sini, itu kan gampang saudara. Di sini loh, ditusuk saudara, sakitnya luar biasa. Saturasi Bapak itu 90 dan terus menurun. Bapak harus masuk ICU. Tahu jawaban saya spontan. Oh ICU, ICU. I want to see you. Tuhan bilang betul, sudah dibereskan semua.
Pada saat itu Yesus berkata pada dia, ya lakukan semua perintah Tuhan. Perintah yang mana? Bukan anjuran loh. Raja itu memerintah. Dan kalau melanggar perintahnya hukumannya mati. Upah dosa ialah maut. Upah dosa itu maut. Dosa itu pelanggaran perintah raja. Lalu satu lagi yang kurang padamu, kata Yesus. Jual segala hartamu, berikan pada orang miskin, dan kamu akan dapat harta di sorga. Saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kekal. Dan pemimpin muda yang kaya itu pergi dengan sedih, saya bayangkan kepalanya tertunduk. Jalannya gontai. Sebab terlalu banyak hartanya. Yesus berkata, memang sukar orang punya kekayaan, yang punya uang. Untuk masuk kerajaan sorga. Saya ditanya oleh teman-teman saya di Jakarta, Pak, siapa yang takut datang kebaktian onsite? Saya jawab, orang yang Eugene. Punya, rata-rata takut saudara. Tapi saudara yang punya Yesus tidak takut apa-apa. Termasuk yang ngomong ini. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saudara, lalu yang kedua adalah Bartimius, pengemis buta. Oh lebih lumayan dia. He knows his God better. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Son of David. Itu panggilan orang Yahudi kepada Mesias. Mesias itu raja. Dia percaya raja yang satu ini sakti. Dia lahir buta, saudaraku. Dan dia cuma jadi pengemis. Yesus berhenti. Panggillah dia kemari. Wow. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan dengan sangat tepat sekali. Yosua bisa menghentikan matahari. Tapi Bartimius bisa menghentikan yang membuat matahari. Surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Dia ada di sini. Terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kebebasan. Know your God. Amin. Dan dia melemparkan jubah pengemisnya. Wow. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun. The Son of David, Yeshua HaMashiach, bisa membuka matanya yang buta. Apa yang kau mau? Aku lakukan bagimu. Raja ini begitu murah hati. Itu bukan bahasa raja, saudara. Itu bahasa seorang hamba. Supaya aku dapat melihat. Ketika dia melihat, dia melompat-lompat, menari-nari di hadapan Tuhan. Mulai tadi lagunya I will dance, I will dance, I will dance in his presence. Itu tanda orang yang bebas. Tapi orang jadi musuh Tuhan, kerjanya cuma ngamuk, cuma marah-marah, melawan Tuhan, melawan firman-Nya, melawan kehendak-Nya. Kita termasuk yang mana? Semua seteruku ini yang tidak mau aku jadi raja atas mereka, bunuhlah mereka di hadapanku. Slay them before my eyes. Slay them before me. Eksekusi. Akan ada pengadilan takhta putih. Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Saya punya pengalaman bagus, saudara. Satu hari saya pelayanan ke Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali ke sini naik Malaysian Airlines. Dan waktu itu kita ketemu beberapa teman dari Surabaya. Salah satunya adalah Ibu Meliani, istri dari almarhum Jeremia Rim. Dan kami ada 8 orang. Dan pesawat itu penuh dengan TKW dan TKI, saudara. Mendadak ada petugas dari MH, Malaysia Airlines. Dia datang pada kami dan berkata begini. Tolong minta semua tiketnya, kita dipindahkan bisnis kelas. Ibu Meliani berkata begini, memang Tuhan memisahkan domba dari kambing katanya. Ini pengalaman bagus, saudara.
Tetapi firman Allah menunjukkan ada seorang yang lain lagi. Kita lihat yaitu Lukas 19. Yesus melalui Yeriko. Ketika Yesus masuk kota Yeriko, berjalan terus melintasi. Kata melintasi. Yesus lewat, jamalah jubahnya. Amin. Ini ada dari Tuhan, saudaraku, yang sakit jadi sembuh. Roh Kudus ada di tempat ini. Dan kemudian saudaraku, ada seorang kepala pemungut cukai bernama Sakeus. Sakeus itu sakai, artinya pure, murni. Saya dapat kehormatan untuk menuntun yaitu maestro pelukis di Bali, Antonio Blanco, menerima Tuhan Yesus. Saya datang bersama Pak Ciputra waktu itu. Dan karena Pak Ciputra ini sahabatnya, Antonio Blanco tidak keluar rumah sudah 3 bulan. Tapi karena ini sahabat yang datang, dia paksa keluar. Dan waktu kenalan saya tanya, Senyor Blanco, Blanco means white, right? Apa Blanco artinya putih? Dia bilang no. Blanco means immaculate. Immaculate itu bersih, putih, tidak ada cacat sedikit pun. Saya langsung masuk, but we are all sinners, right? Yes, we are all sinners. Lalu dia berlutut, saudara. Pemulihan dimulai dengan pengakuan dosa yang tulus. Sakai, ini ironi kan? Kepala pemungut cukai yang paling dibenci rakyat karena memeras kerjasama dengan penjajah. Ketika Jepang dikalahkan, berapa banyak kolaborator Jepang dibunuh oleh rakyat Indonesia. Karena jadi pengkhianat bangsa. Berani juga ya. Rupanya saking kepinginnya Yesus, dia berlari ke tengah orang banyak dan dia naik ke atas pohon. Sebab dia pendek. Jadi Sakeus bukan artinya pendek ya, yang salah guru sekolah minggumu. Sakeus artinya murni. Tapi tidak ada yang murni di antara kita. Siapa bisa berkata aku bersih? Tidak pernah berbuat dosa? Lalu pada saat itu Yesus harus lewat. He surrender to his Father. Pagi itu waktu dia berdoa. Dia mempersiapkan hatinya karena dia harus pergi ke Yerusalem dan disalibkan di sana. Dia beritahu murid-muridnya tidak nanggapi. Mereka gak pusing. Mereka cuma pusing dirinya sendiri. Satu sang bapak berkata, carilah Sakeus di kota Yeriko. Tidak mesti orang ke Yerusalem mesti lewat Yeriko. Tidak perlu. Bisa lewat jalan yang lain. Tapi Yesus surrender to his Father. Dan saat itu dia berkata, Sakeus, segeralah turun sebab aku harus, ada perkataan harus di sana. I must be, aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang mengharuskan Yesus? The Father. King, Father, Father King. Saudaraku, harus, ada perkataan harus di situ. Harus menumpang di rumahmu. Bukan sebaiknya, tapi harus. Itu namanya surrender. Karena dia surrender kepada sang Bapa, maka yang lain bisa surrender kepada Yesus. Prinsip ini dikenal oleh perwira Kapernaum. Engkau tidak perlu datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Sebab aku ini adalah seorang bawahan. Bawahan dari komandannya. Komandannya di bawah kaisar. Dan aku punya bawahan. Kalau aku katakan pergi, dia akan pergi. Pulang, dia akan pulang. Aku berkata pada hambaku, angkat ini, dia akan lakukan itu. Kuasa itu ada di dalam mulut seorang yang surrender. Sakeus segera pula turun dan dengan sukacita. Saya lihat ini, Sakeus itu hamba dosa loh. Dia hamba dari mana Mamon. Tapi hari itu ketika Yesus masuk ke rumahnya, Sakeus berdiri.
Perkataan berdiri itu penting. Zacchaeus stood. Dan dia berkata, so tahu bahwa hanya manusia bisa berjalan tegak. Ambil sini seekor monyet yang katanya paling pintar, simpanse. Cukur bulunya. Tinggalkan sedikit, kasih jambang. Kasih kumis. Kasih janggut kecil. Cukur. Ya. Kasih jas, dasi kupu. Taruh di depan, jadi usher. Tidak lama lagi dia merangkak lagi. Hanya manusia diciptakan berdiri tegak. Dan dia berkata, separuh hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang dengan kekerasan, dengan ancamanku kembalikan 4 kali lipat. Bersukacitalah Yesus. Sesungguhnya orang ini juga anak daripada Abraham. Keselamatan sudah tiba atas rumah ini. Is salvation come to your house? Sudahkah keselamatan datang pada keluarga saudara saya? Tandanya adalah surrender. Begitu sukacita Yesus. Kita melihat yang lain tadi. Pemimpin muda yang kaya itu ditanya Yesus tentang 10 perintah Allah. Tapi yang ditanya cuma yang 6. Menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersumpah palsu. Semua itu sudah kulakukan sejak aku muda. Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Dengan kasih. Satu yang kurang padamu. 4 perintah yang keempat pertama. Hubungan dengan Tuhan. Karena hatinya masih condong kepada harta miliknya. Misalnya saya ketemu orang kaya. Orang kaya dari Amerika misalnya nih. Saya ketemu dengan katakan saja Donald Trump. Dan kemudian kita berkenalan. Dan Donald Trump berkata gini. Kamu punya rupiah berapa? Ku ganti US dollar. Saya enggak bilang gini, lu guyon ya? Kamu mampu enggak? Oh mampu dia. Katakan saya punya 10 juta rupiah. Diganti 10 juta dolar. Mau enggak? Mau, tergantung orang ini serius atau tidak. Dan Yesus berkata, berikan pada orang miskin. Bagaimana caranya memiutangi Tuhan? Memberi kepada orang miskin. Engkau memiutangi Tuhan yang akan pasti membalasnya. Katakan haleluya. Saudara perhatikan. Masa depan daripada hamba-hamba ini tergantung responsnya. Yang pertama segera pergi. Ada perkataan segera. Katakan segera. Itu yang membedakan satu orang dengan yang lain. Banyak orang itu suka menangguhkan. Dulu saya punya staff, pinter sih, berbakat. Cuma suka apa? Tarsok, entar besok. Saya kasih kartu dengan tulisan DIN di mejanya. Do it now. Saya tahu orang yang tangkas dengan yang tidak. Masa depannya kayak bumi dan langit. Oh santai dulu Satu hari ada seorang bapak, kebetulan dia rekan saya sesama gembala. Gimana ya Pak, calon menantu saya itu bangunnya siang. Dia itu bangsawan saya bilang. Loh bangsawan apa Pak? Bangsane tangi awan. Setelah itu masih minum kopi pelan-pelan seruput. Saya jengkel lihat dia Pak. Sebab di keluarga kami itu bangun jam 4 pagi dan kerja. Saya kemarin mendengar kesaksian dari seorang ibu. Tidak tahu ibu itu ada di sini atau tidak, salah satu jemaat kita. Ada seorang ibu namanya Ibu Ani. Lain kali saya suruh bersaksi di sini. Saudara, dia yaitu saudaraku jual nasi kuning. Saya tanya ibu bangun jam berapa? Jam 1 pagi Pak. Jam 3 pagi saya buka warung saya. Jam 7 sudah habis.
3 putrinya, semuanya dokter. 3-tiganya. Orang rajin itu diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bilang, Bu, lain kali bersaksi ya. Jam 1 bangun, masak. Jam 3 pagi buka warung. Warungnya saya di pinggir jalan, Pak. Warung. 3 putrinya, waktu suaminya meninggal, Pak Bambang, yaitu jemaat di sini juga. Saya ditemukan 3 putrinya semuanya jadi dokter dan jadi berkat. Tapi tidak ada tempat buat orang yang tarsok. Yang kedua, dapat hasil 5 uang mina. Tetapi yang satu itu malas. Apa Tuhan bisa memberkati semua orang? Secara keuangan? Tidak, orang malas tidak bisa. Paling sedikit, kamu bisa taruh di bank. Di Indonesia lumayan masih 3,5%. Kalau di Jepang malah nggak ada. Paling sedikit kan Tuhan, kalau aku kembali dapat bunganya. Artinya dititipkan pada orang jalankan uang. Saya seorang hamba Tuhan yang tidak punya talenta istimewa. Menurut Pak Kris, suara saya serak-serak hancur. Ya. Dan juga saudaraku, saya dulu tidak fasih bicara. Khotbah saya pertama 5-7 menit. Tapi saya tidak simpan. Saya lipat gandakan. Dan saya taruh pada orang-orang hebat. Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Alex Abraham. Saya dibina oleh beliau, diberi kesempatan oleh beliau. Karena itu saya selalu memberi kesempatan pada anak-anak rohani saya. Karena saya juga diberi kesempatan. Dilipat gandakan. Dan saya tidak mau simpan. Saya tidak mau dibilang jadi hamba yang jahat dan malas. Kenapa dia kan hamba yang jahat? Bagi orang jahat, Tuhan juga jahat. Bagi orang najis, segala sesuatu najis. Ada seorang suami selalu curiga istrinya, bahwa istrinya selingkuh. Gimana ya Pak? Dia itu begitu sudah luar biasa. Cemburunya tuh sudah kelewatan. Maaf ya ibu, saya bilang biasanya maling pikir semua orang nyolong. Seorang pencuri mengira semua orang mencuri juga. Tetapi saudaraku, ambil dari dia. Jangan sampai ada yang talentanya, uang minanya, yaitu apapun yang ada dia ambil, dipercayakan orang lain. Kepada yang rajin, yang dapat 10 akan ditambahkan. Tapi yang tidak memiliki, apapun yang adanya akan diambil. Hamba itu tetap jadi hamba. Tapi 2 teman yang lain menjadi pejabat. Artinya jadi warga negara. Bahkan bukan cuma warga negara, tapi pejabat negara. Itu masa depan saudara saya kalau kita mengikut Tuhan dengan sungguh. We will reign with Jesus. Tapi yang sekarang apa yang ada, mari kita lipat gandakan di hadapan Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Aku harus menumpang di rumahmu. Satu hari saya ada di Amerika dan kita biasa tinggal di rumah tante saya satu-satunya namanya Louise. Rumahnya di Pasadena. Om saya dan anak-anaknya ini dokter gigi yang terkenal di daerah sana. Rumahnya itu di atas bukit dan kita bisa melihat 360 derajat kota Los Angeles. Lalu istri saya berkata, kita mesti datang ke saudara misan kita. Ayo sekali ini kita nginep di sana. Saudara, saya percaya istri saya dipakai oleh Tuhan. Dan daging ini tidak enak saudaraku, karena apa? Rumah tante saya itu begitu enak saudaraku, besar dan luar biasa. Rumah kakak misan saya itu tidak ada kamar. Adanya basement. Merangkap gudang.
Tapi istri saya berkata, ayo kita tinggal di sana. Saudara, apa yang terjadi? Ketika kita ke sana, to cut the story short, seluruh keluarga bertobat dan melayani Tuhan. Anaknya, menantunya, semua melayani Tuhan, saudaraku. Dari orang ateis. Kakak misan saya itu orang pinter, yaitu nuclear engineer. Bukan civil engineer, mechanical, nuclear engineer. Kerjanya di anak perusahaan daripada NASA. Dan sangat ateis. Tapi satu hari ketika kami mendengar berita ayah mertua saya dipanggil oleh Tuhan. Kami berdua refleks, sujud, angkat tangan, mengucap syukur bahwa papi saya bersama Tuhan. Dia kaget lihat kita. Kenapa? Allah yang ada di sorga tertawa. Dia tidak garuk-garuk kepala. Dia tidak stres, dia tidak bingung. Kalau rajanya sukacita, saudaraku, warga negaranya juga sukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Dan kemudian saya membaptiskan mereka sekeluarga termasuk teman-temannya. Dimulai dorongan Roh Kudus pada ibumu ini. Ayo kita tinggalkan tempat yang mewah ini. Kita nginep di gudang, di basement dari saudara kita. Apa tanda kita dipimpin Roh Kudus? Melawan daging. Tadi pagi ada seorang ibu asal Situbondo. Jadi penginjil kemana? Aceh. Saudaraku, dia pakai kerudung menginjil. Sampai satu tempat yang saya belum pernah ke sana, namanya Tapak Tuan. Ketika dia mendengar Tapak Tuan, tapak itu kan jejak. Tuan itu Tuhan, jejaknya Tuhan. Saudaraku, karena pelayanan ke sana, apa yang terjadi pada dia? Kena COVID 7 kali. Kena COVID itu 7 kali, saudaraku. Sampai dia ahli obat apa untuk COVID 7 kali, saudaraku. Usianya ya 68 tahun. Tadi saya ketemu dia jatuh tangannya patah. Tapi dia siap kembali ke Aceh. Kok ada orang seperti itu? Nanti kalau Tuhan datang, nama-nama terkenal belum tentu dipanggil oleh Tuhan. Tapi mungkin ibu ini namanya Deborah yang dipanggil oleh Tuhan. Because people need the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar apa yang kita akan lakukan lewat perjamuan ini adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia lewat saudaraku roti dan anggur yang kita akan makan dan minum secara bersama-sama. Dan dengan hal ini Yesus berkata, ingat akan apa yang aku sudah kerjakan bagi kamu. Lewat korbannya di atas kayu salib, tubuh yang tercabik-cabik, darah yang tercurah, kasih karunia dinyatakan dengan dahsyat dan limpah di dalam kehidupan kita. Mari angkat roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Mari kita berdoa, Bapa terima kasih untuk roti dan anggur ini. Dan sebentar ketika kami makan dan minum, melakukannya dengan iman, Tuhan kami percaya, maka apa yang Engkau janjikan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti bersama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, mengingat akan aku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan untuk menghancurkan kutuk dosa. Sehingga oleh kasih karunia kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia.
Karena itu saudara, bukan kacauan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat Sang Putra. Ucap syukur buat pribadi daripada putramu. Angkat kedua tangan saudara. Dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja mulai turun dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, memberkati saudara, menuntun saudara, memimpin saudara di tahun yang baru ini. Dari awal sampai dengan akhirnya dalam berkat penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kiranya ibadah hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi seputar Komsel maupun pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Rock International Ministry Brisbane, Pastor Hani Yasaputra. Mari kita share link ibadah hari ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe social media Rock Surabaya. Happy Sunday, God bless you all.